Shalom teman-teman, selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sekitar 1 jam yang lalu sebelum saya membuat konten ini, saya dapat satu video yang kalau dinilai dari penjelasannya, sepertinya beliau ini mengenal Yahya Walloni, dan oleh sebab itu apa saja yang disampaikannya terkait dengan Yahya Walloni, mari sama-sama kita simak dalam cuplikan video berikut ini. Sebagai ustadz pencuri bebek di kampung Islam Pulau Naeng, pulau mereka sendiri, saya akan bercerita kepada Anda semua. Si Ustadz Yahya Walloni ini, dari ceramahnya sampai ocohannya semua salah. Itu menuju kepada diri dia sendiri. Dia yang ngomong, dia yang melakukan. Contohnya begini, waktu dia pulang ke pulau dia, ke Naeng 5 tahun lalu, dia sudah Islam. Tapi yang dibantai itu binatang peliharaan orang Islam di kampung Bajo, desa Naeng, Naeng 3. Bebek dipakai buat minuman, begitu. Saya nggak tahu tentang ajaran agama, tapi saya like kamu ngomong kalau kamu pulang ke Manado, kafir seperti saya, 4 orang, kamu patah 2, kamu punya dan 4, coba kamu tunjukkan. Kamu pulang Manado, ini nomor HP saya, hubungi saya. Nama saya Cliff Bansaleng dari Mantehage 3 Tinongko. Julukan saya Lea Black. Coba kamu telepon saya, ketemu sama saya. Saya mau lihat, saya nggak ada apa-apa di diri. Kalau kamu bisa mampu patahin saya. Tak cukur, tak punya tato ini yang di kepala kalau kita kalah sama kamu. Nyali ngana kamu kira kita orang lain? Kok ngana bilang mau patah-patah? Banyak warga kamu yang kita ajar. Kau nggak tahu, tanya itu kampung Siau, tempat kamu tinggal. Dari besarnya kamu pulang, kamu selaku ustadz, kamu pulang ke Naeng, kamu beli minuman penuh itu perahu, lalu kamu berdakwah, kamu bilang kamu suci, kita kafir mencap tikus. Kamu kan yang kamu ngomong itu, kamu yang bikin sendiri. Kalau kamu kurang senang, tanya sama keluarga kamu di Naeng, telepon, tanya saya, Lea Black, Ale dari Mantehage. Kalau tahu atau nggak tahu, kamu yang bernasar di Naeng semua tahu. Kamu kenal Arani, semua orang tua, Jap, Amang, kamu tahu, Inte, kamu tahu, kamu yang bernasar. Kalau kamu tidak kaya di TNI, kamu pindah. Kalau kamu juga tidak kaya di pendeta, kamu pindah. Itu kan dalih kamu. Jadi sudah ketahuan, semua tahu. Cuma orang Manado ini lucu dengar kamu orang Naeng, bikin malu dari Pulau Naeng. Coba banyak keluarga kamu yang rindukan kamu, pulang ke Naeng. Kita tunggu di Jengki 45. Sekali lagi hubungi, tak punya nomor telepon ini. Jangan panako, orang Manado bilang cuma mulu, rupa kuda cuki, orang Sangir bilang ngana ungke budi. Mengerti? Kita bukan ekstra solo, kita nyendak debat tentang agama. Dari kita memang burun taung, orang Manado bilang. Cuma ngata bilang, ngana bilang kita pakai bahasa Manado. Kafir-kafir yang di Manado ampat sama dengan kita, ngana patah ampah dan ampat taekwondo. Sele dan kawan-kawan tanya tako cuma dan taekwondo, ngana satu keluarga dengan Naeng. Kita nyendak tako. Kamu dengar? Kita orang Mantehage, tengah bunaken. Tanya, apa ngana nyendak guna? Yang ngana masih tentara dulu, kamu masih TNI dulu, kamu berani kan sama security, nggak berani tindak sesama. Coba kamu berdali dulu di kampung saya di Mantehage atau di Bunaken, cuma berani di Naeng. Jadi apa yang Ustadz Yahya Walloni yang ngomong itu sama kalian semua di Jakarta itu yang dia buat di Manado.
dia masih Kristen dia buat begitu, sampai dia sudah masuk Islam dia pulang kampung tetap kelakuannya begitu. Orang punya ikan di laut dijaring diangkat semua, orang punya ayam di kurungan. Kampung Islam sendiri suku Bajo ayamnya sama kambing untuk pakai hari raya korban di sama Yahya Waloni untuk pakai minum sama teman-teman dia di jalan. Kamu kenalkan nama Hapi yang waktu kamu suruh manggul, kalau bahasa Jawa, atau pikul bahasa Manado bilang itu kambing untuk masak. Orang Islam punya kambing, jadi kamu serang agak golongan kamu sendiri punya. Ya kasihan ngana itu, kita susah ngana lihat, tak cuma tinggal di rumah bos pekem. Mari kita perhatikan ya, nyendak sama dengan. Oke teman-teman, itulah cuplikan videonya, dan berdasarkan penjelasan sebagaimana sudah kita simak sama-sama, sepertinya dia ini mengenal Yahya Waloni. Tetapi sekalipun demikian, saya tetap mengingatkan kepada kita semua, karena saya secara pribadi pun juga tidak bisa memastikan apakah yang disampaikannya ini benar adanya secara keseluruhan ataukah seperti apa. Dengan catatan bukan berarti saya menganggap apa yang disampaikannya ini bohong ya, tidak seperti itu. Tetapi saya hanya mau mengajak kita semua bijaksana di dalam menerima sebuah informasi. Alangkah baiknya kita akan cek ulang. Nanti saya akan cek ulang kira-kira benar nggak sih apa yang disampaikannya ini ataukah seperti apa. Oleh karena itu teman-teman, memang kalau tadi kita perhatikan, beliau ini bisa menguraikan ya satu persatu tentang apa saja yang dilakukan oleh Yahya Waloni. Bukan hanya sebelum Yahya Waloni berpindah agama, tetapi ketika Yahya Waloni pun sudah menjadi mualaf, ternyata dia punya kebiasaan yang cukup unik ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan, kalau itu benar ya. Dan karena itu pada kesempatannya teman-teman, nanti kalau kalian pun mendapatkan informasi yang baru terkait dengan hal ini, silahkan tuliskan di kolom komentar supaya kita bisa mendapatkan informasi yang utuh. Mungkin juga nanti sebagian orang akan berkata ya, kok ngapain lagi sih bahas Yahya Waloni, biarin aja, kalau dulu dia pernah berperilaku seperti itu, pernah bertindak demikian, ya udahlah biarin aja. Ya itu memang pemikiran yang juga bisa diterima, dan bagi saya itu pemikiran yang sah-sah aja. Tetapi kenapa saya membahasnya dalam segmen ini, karena saya pikir alangkah baiknya kita memperoleh informasi yang komprehensif, yang utuh terkait dengan Yahya Waloni ini, tetapi dengan catatan harus kita recheck atau mengecek ulang lagi supaya kita tidak menerima informasi yang salah. Karena beliau ini kan suka sekali membicarakan tentang iman Kristen. Kalau kita udah mengetahui tentang latar belakangnya, tentang apa saja yang pernah dilakukannya dulu, ya setidaknya kita mendapatkan gambaran, oh wajar lah kalau sekarang dia begitu, ya dari dulu pun sudah seperti demikian. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua, haleluya, shalom.